Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pertumbuhan adalah perubahan sel-sel dan bobot yang bersifat tidak dapat balik lagi. Contoh, pertambahan berat, pertambahan panjang, pertambahan tinggi, dan ukuran tubuh. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan daur hidup? Dalam pertumbuhan, sering kita mendengar yang namanya daur hidup. Daur hidup adalah perubahan bentuk maupun struktur tubuh hewan. Daur hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Metamorfosis itu sendiri adalah perubahan bentuk pada tubuh hewan selama pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, metamorfosis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang melalui 4 tahap. Yang pertama adalah melalui telur, kemudian melalui larva atau ulat, kemudian kepompong atau yang sering disebut dengan pupa, dan baru menjadi hewan dewasa. Yang sering kita contohkan adalah hewan seperti kupu-kupu dan nyamuk. Nanti kita simak bersama-sama ya daur hidup kupu-kupu dan nyamuk. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu perubahan tubuh hewan yang melalui 3 tahap. Yang pertama adalah melalui tahapan telur. Yang kedua, melalui tahapan nimfa atau hewan kecil yang menyerupai bentuk seperti hewan dewasa. Barulah kemudian di tahap ketiga, dia berubah menjadi hewan dewasa. Nah, untuk daur hidup sendiri, nanti kita akan belajar beberapa daur hidup hewan. Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu melalui telur. Telur berubah menjadi larva atau ulat. Ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi pupa, barulah dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kemudian tidak lupa, kita belajar juga daur hidup nyamuk. Pada daur hidup nyamuk, kita pernah melihat telur nyamuk yang menetas di dalam air. Kemudian telur tersebut berubah menjadi jentik-jentik atau yang sering disebut dengan larva. Kemudian larva tersebut menjadi kepompong yang kemudian akan berubah menjadi nyamuk kecil. Yang lambat laun dia akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna dapat dicontohkan dengan hewan jangkrik. Hewan jangkrik itu pertama pada tahapan telur. Telur kemudian menetas menjadi jangkrik kecil atau sering disebut dengan nimfa yang bentuknya menyerupai jangkrik dewasa. Karena seiring pertambahan ukuran tubuh, maka dia menjadi jangkrik dewasa. Dapat juga dicontohkan sebagai berikut. Ada hewan kecoa. Hewan kecoa dia berubah dari telur menjadi nimfa atau kecoa kecil. Yang kemudian karena bertambah ukuran tubuhnya, maka dia akan menjadi kecoa dewasa. Nah, mari kita juga akan menyimak beberapa daur hidup hewan seperti berikut. Yang pertama adalah daur hidup ayam. Daur hidup ayam itu bermula dari tahapan telur. Telur yang dierami oleh induknya selama 21 hari, kemudian akan menetas menjadi anak ayam yang berbulu lembut dan memiliki paruh serta kaki. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi ayam dewasa yang bentuknya sama seperti ayam ketika dia masih kecil. Ada juga tahapan daur hidup kucing. Ada yang tahu nggak? Kucing itu dalam proses perkembangbiakannya, dia dilahirkan oleh induknya. Dia memiliki bentuk tubuh yang sama dari kecil hingga dewasa. Maka dari itu, kucing
memiliki daur hidup tanpa adanya proses metamorfosis. Kemudian ada lagi daur hidup ikan. Ada yang tahu? Ikan hidupnya di air. Dia bernafas menggunakan insang. Ikan bermula dari telur yang jumlahnya ribuan. Dari jumlah ribuan tersebut, telur ikan berubah menjadi larva. Dan lama-kelamaan dia akan berubah menjadi bentuknya seperti ikan kecil. Seiring berjalannya waktu, ikan tersebut akan menjadi ikan dewasa. Nah, anak-anakku, mari kita belajar tentang daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian berubah lagi menjadi berudu berkaki, barulah menjadi katak kecil, berubah lagi menjadi katak remaja, dan berubah lagi menjadi katak dewasa. Katak yang sering kalian jumpai di persawahan tersebut memiliki beberapa tahapan daur hidup. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, nanti Bapak Ibu guru kalian akan memberikan tugas lanjutan yang kemudian akan dikerjakan dengan didampingi oleh kedua orang tua kalian. Silahkan kalian belajar dengan tekun, dengan rajin, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan tetap berprestasi. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan mengenai pertumbuhan hewan. Semoga dalam pembelajaran ini kalian dapat memahami dengan lebih jelas lagi dan semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.